Persoalan pertanahan masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan nasional. Sengketa lahan, sertifikat ganda, hingga alih fungsi lahan yang tidak terkendali menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola pertanahan. Komisi 2 DPR RI menilai pembenahan regulasi dan sistem administrasi pertanahan menjadi langkah mendasar untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa basis data yang akurat dan terintegrasi, potensi konflik dan penyalahgunaan kewenangan akan terus berulang. Dalam berbagai pembahasan kebijakan, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan akurasi peta, dokumen, dan kearsipan pertanahan. Basis data yang jelas dan presisi dipandang sebagai fondasi utama untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan dan sengketa lahan. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional, dan pemerintah daerah juga diperlukan agar penyelesaian persoalan pertanahan dapat berjalan terkoordinasi. Kita tak punya peta yang presisi. Yang kedua, dokumen dan kearsipan kita bermasalah. Harusnya dengan kearsipan yang baik, persoalan itu bisa diminimalisir. Nah, ini menjadi PR kita semua di DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan, karena jumlahnya tidak kecil di seluruh Indonesia. Sejalan dengan itu, digitalisasi layanan pertanahan terus dikembangkan sebagai bagian dari modernisasi birokrasi. Namun Komisi 2 DPR RI mencatat, digitalisasi perlu dibarengi standar operasional prosedur yang jelas dan seragam. Tanpa SOP yang kuat, resiko kesalahan manusia dan ketidakpastian waktu pelayanan masih berpotensi terjadi. Keseragaman SOP di seluruh kantor pertanahan dipandang penting agar masyarakat di berbagai daerah mendapatkan layanan yang setara, transparan, dan akuntabel. Jadi saya ingin menanyakan mengenai digitalisasi ini ada SOP ya Pak? Rotaknya bagaimana, berapa lama pelayanannya? Karena kadang yang disampaikan setiap rakyat, RDP yang disampaikan Pak Menteri, Pak Kanwil semuanya bagus, semua berjalan. Tapi kita yang turun ke masyarakat sering menerima aduan, mempersoalkan. Makanya saya menanyakan, ini protapnya bagaimana? Kalau di bawah Pak Kanwil, ini ditingkatkan kesepahaman dan kesepakatan masih sangat perlu. Karena yang mengklik ini kan manusia juga. Apabila digitalisasi, bukan kliknya kan manusia. Kalau dia sur, klik. Nggak sur, ya. Kan saya tanyakan, ini aturannya, protapnya berapa lama? Pengawasan internal dan evaluasi berkala menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses digitalisasi. Kejelasan alur layanan, standar waktu proses, serta akurasi input data menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi layanan pertanahan. Dengan sistem yang terkendali dan terintegrasi, ruang gerak praktik penyalahgunaan dan sengketa lahan diharapkan semakin menyempit. Gak bisa, misalkan alasan pengantar apa segala macam, ini kan second layer-nya sudah. Tapi baseline utamanya itu, kalau BPN itu baseline datanya proven, mau ini masuk pakai rekomendasi apapun, otomatis tertolak. Karena yang punya sertifikat datanya sudah ada di BPN. Jadi nggak bisa kemudian ini pakai pengantar, kalau pakai pengantar desa kelurahan, ini tidak ada kepastian hukum nanti, Pak. Maksud saya, yang harus kita benahi itu di baseline-nya, Pak. Jadi jangan kemudian kita tidak bisa kemudian memverifikasi, nggak bisa, jangan dilempar. Ini problemnya BPN, Pak. Jadi BPN, semua sertifikat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, basis datanya wajib dimiliki oleh BPN. Selama itu tidak dimiliki oleh BPN, maka terbuka ruang ketidakpastian hukum, mafia bergentayangan di sana. Saya tidak sepakat mafia tanah itu menjamur kalau tidak terbuka ruangnya, Pak. Melalui pembenahan regulasi, penguatan basis data, dan digitalisasi yang dibarengi SOP yang tegas, Komisi 2 DPR RI mendorong terwujudnya tata kelola pertanahan nasional yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Kepastian atas hak tanah menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat di seluruh Indonesia.